Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Jadi hari ini kembali lagi di channel aku, Rifda. Ya, kayaknya aku bakal jadi YouTuber karena kelasnya Bapak Mustafa. Oke, kita lanjut. Jadi, saya mau sedikit cerita nih teman-teman. Kira-kira bahasan apa sih yang menarik di kelas perilaku konsumen selama semester 4 kemarin? Dan yuk kita bahas tentang contoh-contohnya itu apa saja sih yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, selama mata kuliah perilaku konsumen, yang menarik bagi saya itu adalah tentang keputusan pembelian itu sendiri. Kan ada nih 5 tahapan keputusan pembelian. Yang pertama, itu adalah dari pengenalan masalah. Yang kedua, itu adalah pencarian informasi. Yang ketiga adalah evaluasi. Yang keempat, keputusan pembelian. Dan terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Kenapa sih kok suka banget sama bagian ini? Karena memang 5 tahapan keputusan pembelian itu relate banget nih dengan kita sebagai seorang konsumen, teman-teman semuanya. Dan tentunya sebagai seorang pemasar harus mengetahui dong apa sih isi hati dari konsumen, tahapan-tahapan seperti apa yang dilakukan oleh konsumen tersebut sampai terjadinya sebuah keputusan pembelian. Maka dari itu, aku mau sedikit cerita yang kira-kira relate sama materi bagian ini. Ada satu cerita, kemarin waktu hari Minggu, ibu saya tuh melakukan suatu keputusan pembelian yang dimana ada dua nih keputusan pembeliannya. Yang pertama adalah karena impulsif, dan yang kedua karena memang kebutuhan. Pada awalnya ibu saya tuh membutuhkan sebuah sepatu boot teman-teman untuk beliau gunakan ketika bekerja. Karena kan memang permasalahan awalnya adalah tempat kerja dari ibu saya itu memang becek ya teman-teman. Sehingga kalau misal nggak pakai sepatu boot itu bisa masuk-masuk ke kaki dan sampai menyebabkan yang namanya kutu air kalau nggak salah gitu. Ini termasuk ke dalam tahapan yang pertama, yaitu pengenalan masalah. Nah, jadi setelah mengetahui bagaimana sih permasalahannya, ibu saya itu tanya-tanya ke teman-teman kerjanya yang lain tentang belinya di mana sih, harga berapa sih, kira-kira belinya di toko mana. Dan dari saran teman-teman yang tersebut ada satu informasi kalau memang mereka itu membeli di pasar tumpang dengan harga kurang lebih 100 ribuan ke atas. Dan berbekal dari informasi tersebut, akhirnya saya menemani ibu saya untuk pergi ke pasar tumpang di hari Minggu kemarin. Berarti ini masuk ke tahap kedua, yaitu pencarian informasi. Sampailah ke pasar tumpang waktu itu sekitar kurang lebih jam 8 pagian teman-teman. Ketika di proses ibu saya mencari sepatu boot itu, ibu saya melirik ke satu toko yang dimana itu jualan tas teman-teman, dan ternyata terpikat nih hatinya untuk membeli suatu tas gitu. Dan ketika tanya-tanya, awalnya memang tanya-tanya aja nih, tanya-tanya harganya tuh 85 ribuan ya. Setelah melakukan negosiasi ternyata deal lah di harga 50 ribu. Ya cukup banyak juga nih potongannya. Nah setelah itu akhirnya deal teman-teman, dan itu tanpa tanpa memikirkan jangka panjang, kayak ya udah beli aja gitu. Ini tasnya di harga 85.000 cukup worth it lah ya, seperti ini. Dan ini dia ada dua resleting ya teman-teman, terus kemudian ini bisa dipendekin kayak gini dan bisa panjang seperti ini. Bentar. Nah ini jadi bisa seperti ini. Pembelian tas ini termasuk ke dalam impulsive buy. Nah setelah membeli tas tadi teman-teman, ibu saya dan juga saya melanjutkan untuk membeli sepatu boot tadi. Ketemulah satu toko yang menjual sepatu boot nih. Tanya-tanyalah itu harga sepatu bootnya, ternyata di harga 105 ribu teman-teman semuanya. Dan itu ya ditawarlah dikit-dikit sama ibu saya. Terus di harga 105 ribu menurut ibu saya itu kok lumayan mahal ya. Ya akhirnya ibu saya memikirkan untuk mencari toko lainnya. Dan ternyata adalah satu toko lagi. Berarti toko kedua ya teman-teman. Di toko kedua ini bootnya sama banget, mereknya sama, tapi harganya juga cukup beda. Kalau yang pertama tadi 105 ribu, yang kedua itu 110 ribu. Ada perbandingan 5 ribu teman-teman semuanya. Jadi dari
evaluasi ini membandingkan satu toko dengan toko yang lainnya itu termasuk ke dalam tahapan evaluasi. Dan tentu saja meskipun perbedaannya cuma 5.000, ibu saya tetap memilih toko yang pertama. Akhirnya balik lagi dan masuk ke tahap keempat, yaitu melakukan keputusan pembelian di toko yang pertama tadi dengan harga 105.000. Dan ini sepatunya teman-teman, ini di harga 105.000 ya, sebenarnya juga cukup worth it ya. Memang dia nggak terlalu yang berat banget karena buat ibu-ibu biasanya ini. Terus juga yang nggak terlalu tebel, tapi mantap lah ya karena air juga nggak masuk nih ke dalamnya. Ini ukuran 24. Oke, enak banget nih buat jalan. Mantap lah ya, enak buat jalan juga, nggak terlalu yang berat gitu. Worth it. Setelah melalui 4 tahapan tadi ya, kira-kira bagaimana nih perilaku pasca pembeliannya? Jadi ketika ibu saya itu udah pulang ke rumah ya, kebetulan ayah saya juga lagi di rumah juga teman-teman, dan ayah saya itu ngomel ke ibu saya karena kok tiba-tiba beli tas sih kayak gini padahal kamu nggak terlalu butuh gitu katanya. Dan ibu saya akhirnya bilang kalau itu adalah keinginan saya. Ya, setidaknya di tahap kelima ini ibu saya puaslah hasilnya dengan barang-barang yang dibelinya hari Minggu kemarin. Dari kasus tersebut yang dialami oleh ibu saya, bahwa tidak semua keputusan pembelian itu melewati 5 tahapan keputusan pembelian. Apabila Boots tadi itu saya rasa melewati 5 keputusan pembelian karena diawali dari pengenalan masalah sampai ke perilaku pasca pembelian. Tapi kalau untuk tas tadi ada beberapa bagian yang terskip seperti tahap ke-1, kedua, ketiga, dan langsung loncat nih ke tahap keempat, yaitu keputusan pembelian tanpa pikir panjang atau spontan. Gitu. Dan maka dari itu bisa jadi impulsif buying ini cenderung bisa mengalahkan kebutuhan dari konsumen tersebut sendiri. Seperti itu teman-teman semuanya. Semoga dengan ini bisa menambah manfaat buat teman-teman semuanya yang melihat video ini. Like, comment, dan subscribe ya.